Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang sebelumnya di Q&A episode seputar PPMB. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar PPMB yang memang sudah ada Kaprodi PGSD Unla, kemudian perwakilan panitia PGSD Unla. Sebelumnya kami telah merangkum ataupun menyiapkan beberapa pertanyaan karena banyak pertanyaan serupa. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bertanya nih Bu. Katanya apa perbedaan kelas reguler dan non reguler? Lalu berapa biaya untuk kelas reguler dan non reguler, dan apakah itu bisa dicicil? Seperti itu Bu. Terima kasih. Perbedaan kelas reguler dan non reguler. Kalau secara yang mendasar itu sebetulnya perbedaan itu di waktu perkuliahan. Waktu perkuliahan untuk kelas reguler, dia itu kuliahnya di hari reguler, di hari weekday gitu, di Senin, Selasa, Rabu, Senin sampai Jumat lah ya, di waktu pagi sampai sore hari. Sedangkan kelas non reguler itu biasanya perkuliahannya dilakukan di weekend, di Jumat Sabtu. Dan itu biasanya Jumat, pada Jumat kalau tidak salah, pada Jumat dan Sabtunya full day. Jadi itu sebetulnya perbedaan yang berdasar ada antara kelas reguler dan non reguler adalah di waktu perkuliahan, di hari perkuliahan dan di waktunya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di besaran SPP atau DPP ya, besaran SPP DPP. Kelas non reg karena diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah bekerja gitu ya, atau kelas karyawan, kalau mungkin sering kita dengar, itu biaya DPP-nya lebih besar daripada kelas reguler gitu. Dan untuk biaya-biaya lainnya selebihnya sama. Jadi perbedaannya hanya di waktu dan besaran DPP. Itu sih mungkin ada tambahan Ibu. Ya, untuk ada tambahan sedikit untuk kelas non reguler itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu, karena mereka kebanyakan itu dari kelas karyawan. Jadi kita dari jadwal kita menyesuaikan waktu bekerja mereka. Biasanya kan kalau kelas karyawan itu umumnya mereka liburnya itu di hari Sabtu. Dari Sabtu kemudian mereka pulang kerjanya itu biasanya di Jumat sore. Kita memfasilitasi keterbatasan waktu itu dengan memunculkan jadwal untuk kelas khusus, yaitu non-reguler di hari Jumat dan Sabtu umumnya. Begitu. Jadi kalau kelas reguler itu mahasiswa yang umum pelaksanaan kuliahnya umum dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan untuk hari Senin dan hari Jumat sebetulnya ada juga. Tapi kalau untuk non-reguler, ya kalau non-reguler itu diperuntukkan untuk mahasiswa karyawan biasanya. Ya. Mungkin tadi Bu ada pertanyaan mengenai biaya nih Bu. Biaya untuk non-reguler dan juga non-reguler. Ya, kalau non-reguler itu memang karena di sini ada perlakuan khusus, bukan berarti non-reguler, karena waktunya juga perkuliahan dipadatkan di masa yang lebih singkat, gitu kan ya. Itu memang, dan waktunya itu diselenggarakan di sore hari. Mungkin itulah salah satu faktor kenapa pembiayaan dari segi DPP-nya agak lebih besar dibandingkan kelas reguler. Yaitu untuk pembiayaannya kalau tidak salah berapa ya Bu? Beda 500.000. Ya, bedanya sebetulnya tidak terlalu mencolok, hanya 500.000-an. 5. Ya, 500.000 kan perbedaannya dari bedanya 4,5 kalau nggak salah. Ya, SPP. Ya, perbedaannya sekitar 500.000-an. Ya, jadi kalau reguler itu sekitar 4,5. Untuk DPP-nya kalau non reg itu 5 jutaan. 5 juta per semester. Tapi itu ada bisa dicicil ya. Ya, gitu. Ya nih, saya lagi pegang ininya nih kebetulan. Iya. Ya Bu Ret. Ya.
Jadi saya kebetulan lagi pegang brosurnya. Ini. Jadi untuk PGSD kelas A itu 4,5 juta. Kalau untuk kelas C itu berarti non-rek ya. Ya. Itu 5,5 juta. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Jadi 5,5 juta. Tapi jangan khawatir, Anda yang mau kuliah di FKIP, mau di prodi PGSD, itu biayanya boleh dicicil. Jadi di awal ini kita ada potongan potongan biaya COVID gitu ya. Dan itu ada semuanya bisa dicicil sehingga di awal itu tidak terlalu besar ya, tidak sampai 2 juta lah kalau nggak salah itu biayanya. Jadi Anda cukup membayar cicilan pertama DPK, lalu nanti ada cicilan untuk DPP juga. Jadi dalam 1 semester itu nanti pembayarannya tersebar dalam 1 semester. Jadi Anda nggak usah di awal bayar 5,5 juta gitu ya kalau untuk kelas non reguler, dan untuk reguler juga tidak harus membayar 4,5 juta di awal, itu boleh dicicil gitu ya. Ada tabelnya, ada tabel khususnya. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, mungkin terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di Instagram. Kemudian ada pertanyaan Ibu, untuk pendaftaran one day admission, apakah perlu ke kampus atau bisa secara online, Bu? Untuk one day admission, sebetulnya pendaftaran ini dilakukan ketika pandemi ini gitu ya, ketika pandemi terjadi. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak seperti ini dikhususkan one day admission sebetulnya. Jadi one day admission itu dilakukan sebetulnya untuk online gitu ya, untuk online, dan dilakukan 1 hari selesai. Teknisnya itu tidak ada tes masuk, tapi lebih ke persyaratan administrasi sebetulnya ya. Dan karena sifatnya online, jadi ya sebetulnya tidak perlu ke kampus, tidak perlu harus hadir ke kampus untuk hal-hal lainnya. Tapi apabila mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin lihat kampus, ya mungkin bisa gitu ya. Tapi sebetulnya one day admission ini memang memfasilitasi para mahasiswa baru untuk melakukan pendaftaran secara online dan tidak perlu ke kampus. Dan adapun kalau untuk hal-hal yang ingin diketahui atau ditanyakan, sebetulnya ada beberapa nomor customer service kalau tidak salah ya. Ada beberapa nomor yang bisa dihubungi. Ya. Nomor-nomor ini bisa dicek di web Unla. Nah, di situ tanpa harus datang ke Unla pun sebetulnya bisa bisa melakukan tanya jawab atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait PPMB Unla. Mungkin itu sebetulnya. Tapi kalaupun ke kampus mungkin ya Bu, tapi dibatasi sih karena di Unla pun kan sekarang untuk PKKM. Ya, untuk hadir atau datang ke Unla juga dibatasi gitu. Kalau nanti calon mahasiswa Unla, baik yang reguler atau non-reguler, itu bisa mengisi formulir, buka saja di www.unla.ac.id. Itu nanti bisa di situ ada formulir pendaftaran, sehingga nanti di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya fotokopi ijazah yang digalisir, itu kan tinggal scan gitu ya. Kemudian calon mahasiswa kalau yang transfer, kalau yang dia melanjutkan, berarti dia harus membawa transkrip nilai dari perguruan tinggi asal atau ijazah bagi yang akan melanjutkan. Misalnya tadinya dari diploma mau melanjutkan S1, begitu, itu boleh ya. Kemudian ada pas foto, juga ada surat keterangan sehat dari dokter. Jadi itu nanti ada formulir di situ, dibuka saja di webnya, nanti muncul. Tapi biasanya yang saya tahu itu ya, biasanya mereka mengisi formulir di web, tapi pada saat mau penyelesaian administrasi mereka rata-rata pengen ke kampus gitu ya kalau saya lihat. Tapi memang tidak berbondong-bondong gitu, jadi hanya satu orang yang saya lihat gitu ya di pendaftaran itu
walaupun mereka sudah mendaftar di web, tapi katanya penasaran mau lihat kampusnya, jadi datang akhirnya, walaupun ada izin khusus dari Satpam biasanya bisa gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya, Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya. Ibu kan sekarang tuh kita sedang menghadapi masa pandemi ya, Bu, dan pekerjaan tua juga kan ada yang terganggu begitu. Nah, apakah ada potongan untuk biaya masuk ke FKIP-PGSD gitu, ke PGSD saat ini? Oh gitu. Ini saya bacakan aja kalau DPK itu kan kalau tidak pandemi, DPK itu dana pembangunan kampus ya. Biasanya itu kalau tidak pandemi, dana pembangunan kampus itu kan 3 juta. Nah ini karena sedang pandemi, jadi ada potongan 1 juta. Jadi ada potongan 1 juta, untuk pembayaran DPK-nya hanya 2 juta gitu ya. Mungkin kakak-kakak kelas yang sudah masuk nggak boleh iri ya, nggak boleh iri kalau yang angkatan sekarang ada potongan 1 juta begitu ya. Jadi seperti itu. Kalau DPP-nya sama, hanya dalam hal cicilannya mungkin yang berbeda. Nah, ya mungkin buat teman-teman juga yang di Instagram ataupun di luar, jangan khawatir ya Bu ya kalau misalkan mau kuliah, karena di PGSD FKIP Unla ini sangat terjangkau dan bisa dicicil ya Bu ya. Ya. Oh iya, sangat rendah, sangat mudah lah di cicilannya. Yang penting nanti pada saat UAS itu sudah lunas begitu. Dan satu lagi untuk di PGSD Unla umumnya gitu ya. Jadi DPP itu udah include semua, tidak ada biaya SKS, tidak ada biaya UTS, biaya UAS. Jadi ketika kita bayar DPP, udah tinggal menjalani kuliah aja, bebannya cuma itu aja. Kan kalau di beberapa kampus seolah SPP-nya itu kayak lebih ringan, tapi ternyata pas perkuliahan berlangsung, pas mau UTS, mesti ada lagi mau UAS. Ini mah ada kita udah satu paket gitu. Ya udah satu paket, jadi SPP itu udah udah DPP, udah SPP itu ya udah segala fasilitas perkuliahan dan lain-lain ya pelayanannya di situ semua, udah nggak usah mikirin bayar apa-apa lagi gitu. Ya paling nanti di akhir ya, biasa kalau skripsi ya wisuda itu beda ya. Kalau hal-hal itu sama seperti di kampus lain kalau itu mah ya, tapi yang membedakan itu UTS UAS biasanya sama biaya SKS. Itu yang biasanya kadang seolah SPP murah tapi sebetulnya ada ini itu. Kalau di Unla udah SPP, udah deh kuliah, tinggal kuliah gitu. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Di sini di flyer ataupun di poster ada hal yang menarik, yaitu mengenai beasiswa. Nah, paling yang banyak ditanyakan itu beasiswa Polri gitu Bu. Nah, itu apakah ada persyaratan khusus atau seperti apa Bu? Oke, jadi ini saya dapat infonya dari bagian SPP ya. Jadi kalau yang beasiswa yang orang tuanya anggota Polri itu mendapat potongan DPP. DPP itu SPP yang tadi 4,5 juta sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi kalau yang orang tuanya anggota Polri itu ada potongan DPP sebesar 1 juta rupiah, berarti nanti tinggal melampirkan kedudukan orang tua sebagai Polri, itu nanti di bagian SPP atau di bagian registrasi itu nanti bisa dibicarakan. Berarti ada 2 beasiswa nih untuk yang anaknya keluarga dari Polri, itu secara otomatis ya Bu ya, asal melampirkan syarat-syarat administrasinya yang membuktikan bahwa orang tuanya itu memang seorang anggota Polri. Itu berarti akan otomatis dipotong. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sangat banyak sekali ya Bu beasiswa di PGSD FKIP Unla ini gitu. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan untuk teman-teman semua untuk bergabung di PGSD FKIP Unla. Nah, ada pertanyaan selanjutnya di Bu. Ini paling banyak sekali ditanyakan di Instagram. Apakah ada grup untuk mahasiswa baru katanya, karena sampai sekarang belum ada grup katanya gitu. Nah itu katanya itu mah harusnya ke Hima nih. Iya. Ya gimana Kak Hima?
akan ada grup, cuman kan kalau sekarang masih pendaftarannya Bu ya, gelombang 2 ya. Sebetulnya kalau memang seperti itu bisa saja sih nanti kita buat. Kalau setahu saya bukan grup mungkin ya. Bagian PPMB itu menyimpan nomornya sehingga informasi-informasi biasanya diberitahukan lewat lewat personil gitu, karena kan kalau grup khawatirnya mereka belum saling kenal, tapi kalau memang itu dianggap baik gitu ya, mungkin bisa saja sih kalau menurut saya itu dibuat grupnya, jadi dari awal mungkin bisa juga se-FKIP atau PGSD gitu ya, bisa aja sih sebetulnya. Kalau sebenarnya untuk mahasiswa baru, berarti kalau mahasiswa baru sudah daftar ya, sudah daftar. Ya udah registrasi. Ada grup perangkatan, Jadi nanti kalau misalnya sudah bergabung di PGSD, pasti akan dibentuk grup perangkatan mahasiswa. Ya, jadi pasti ada yang khusus di prodi ya. Ya, mungkin nanti juga dibantu sama Hima untuk mengkoordinir anak-anaknya Bu ya untuk masuk ke grup angkatan 2021. Iya. Silakan pertanyaan selanjutnya mungkin Ratna. Ibu, ini ada 2 pertanyaan, tapi mungkin disatuin aja ya Bu, karena sepertinya berkaitan. Teman-teman tuh udah nggak sabar banget Bu. Katanya kapan batas akhir pendaftaran dan kapan sih perkuliahannya dimulai gitu. Udah nggak sabar pengen cari temen katanya gitu Bu. Oh iya. Jadi saya coba jawab ya. Jadi di UNLA itu biasanya batas pendaftaran itu besoknya, mapling hari ini masih boleh begitu. Jadi itu aja patokannya. Nah, rencana mapling kita itu kalau tidak ada perubahan tanggal 15 September. Jadi tanggal 15 September. Nah, biasanya kan kita itu setelah mapling itu kan 3 hari apa 2 hari langsung kalau mapling 2-3 hari, hari keempatnya tuh langsung kuliah biasanya. Jadi diperkirakan tanggal ya 17 atau 20-an lah mungkin ya, tanggal 2 tergantung nanti ini kita lihat hari Seninnya hari apa tanggal berapa. Nah, yang patokannya mapling itu aja lah. Jadi mapling tanggal 15 September. Berarti one day admission-nya itu masih bisa daftar sampai tanggal 14 September gitu ya. 14 lah ya, 14 September masih bisa daftar ya. Ya. Kalau tambahannya kalau mengenai perkuliahan itu menurut kalender akademik diperkirakan kita akan mulai perkuliahan itu sekitar tanggal 20 September. Oh, 20 ya. 20 September. Ya, perkuliahan. Ya, berarti masih ada waktu nih. Ya. Yang lumayan cukup untuk segera mendaftar. Ya, masih ada waktu. Wah, lama lah masih bisa masih bisa kalau lewat daring online kurang puas masih bisa datang ke UNLA nanti setelah PPKM ya. Baik Ibu. Nah, ini mungkin Bu pertanyaan terakhir. Oh, jadi bunyi. Mengapa sih Bu FKIP UNLA? Mengapa FKIP UNLA? Gitu. Oke. Saya jawab. Saya coba ya. Bu Popon dulu. Nanti Bu Rika tambahkan ya Bu Rika ya. Boleh. Khususnya ada pertanyaan mungkin, mengapa harus PGSD nih yang dipilih gitu ya? Karena kita ada di prodi PGSD. Sebetulnya ada beberapa keunggulan yang bisa kita tawarkan untuk dari prodi PGSD, yaitu pertama kita lihat dulu profil lulusan ya. Dari segi profil lulusan, PGSD itu mendidik anak-anak atau mahasiswa untuk menjadi guru yang profesional, berkarakter, baik sebagai guru kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Yang kedua, profil lulusan yang akan dibentuk di prodi PGSD adalah dia selain sebagai seorang guru yang berkompetensi, dia juga dididik menjadi seorang guru yang mampu melaksanakan pembelajaran inovatif dan kreatif. Juga dia harus mampu menguasai IT. Berarti di sini dari segi profil lulusan ini
kita membentuk calon-calon guru yang benar-benar memiliki kompetensi yang unggul. Ya. Nah, selain dari profil lulusan, SDM dari prodi PGSD, ya terutama dosen-dosen itu adalah dosen-dosen yang memiliki kompetensi yang sangat bisa diandalkan dan memiliki profesional yang tinggi. Kemudian juga dari sarana prasarana nih, fasilitas dari segi parkir gitu kan ya, Anda sekarang sudah ada nih parkir khusus, jadi jangan khawatir untuk untuk mencari parkir nanti mahasiswa baru gitu kan ya, itu sudah difasilitasi. Kemudian juga dari segi ruang perkuliahan. Ruang perkuliahan kita kan ber-AC ya. Ber-AC, alhamdulillah itu bisa membuat nyaman Anda nanti berkuliah gitu kan ya. Kemudian juga dari segi dukungan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Organisasi-organisasi mahasiswa itu sudah disiapkan gedung-gedung atau ruangan-ruangan yang khusus untuk Anda berkreativitas dan berkarya, ya. Jadi insya Allah akan difasilitasi. Kemudian olahraga juga ada. Kita sudah membuatkan fasilitas olahraga ya Bu, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari segi kurikulum PGSD, insya Allah kurikulum PGSD kita selalu berinovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Sekarang juga kan alhamdulillah dari prodi PGSD itu mendapatkan hibah dari pesaingan kita itu sekitar 360 prodi, dan kita termasuk 32 prodi se-Indonesia yang mendapatkan hibah untuk mengenai kurikulum. Sehingga di situ kita bisa selalu mengupdate kurikulum-kurikulum yang ada di PGSD. Makanya ada kegiatan pertukaran mahasiswa nanti, gitu kan ya. Kemudian juga ada magang, pertukaran mahasiswa juga dilakukan tidak hanya di dalam perguruan tinggi, tetapi bisa ke luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Insya Allah itu ya akan dilaksanakan. Kemudian juga daya serap. Nah, ya ini yang paling. Kemudian ada pertanyaan, kalau lulus dari PGSD memang kita langsung kerja? Insya Allah kerja, karena berdasarkan hasil research tadi itu 95% semua lulusan PGSD sudah bekerja. Baik sebagai, kalau 95% itu pasti jadi guru. Kebanyakan jadi guru, dan itu guru bisa guru yang kebanyakan juga guru-gurunya itu guru-guru pegawai negeri. Jadi ASN, dan juga memang sebagian ada yang honorer, tapi otomatis lulusan PGSD semuanya bekerja. Yang 5% lagi itu bukan berarti nganggur, tetapi dia bergerak di bidang non kependidikan, yaitu non guru. Dia ada yang berwirausaha, bekerja di bidang di bidang swasta. Ada juga yang bekerja di politik, menjadi politikus. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan lulusan kita itu diakui, diakui di luar kependidikan, ya. Nah, juga yang tadi beasiswa nih. Insya Allah banyak sekali program-program beasiswa yang kita bisa tawarkan, asal kaliannya harus berprestasi. Karena kan kemungkinan besar beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di luar yang tadi. Kalau misalnya orang tuanya dari Polri atau lain sebagainya. Kita juga mengutamakan anak-anak yang berprestasi juga. Jadi jangan khawatir di prodi PGSD ini terutama ya, itu akan menyediakan beasiswa-beasiswa yang bisa kalian dapatkan selama berkuliah di PGSD ini. Dan masih banyak sekali keunggulan-keunggulan prodi PGSD yang nanti akan bisa dirasakan oleh para mahasiswa. Ya, mungkin Bu Rika bisa menambahkan. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Kenapa harus FK Unla gitu, atau khususnya PGSD? Peluang kerja tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Popon bahwa profil lulusan kita itu peluang kerjanya lebih besar. Jadi kebutuhan guru SD itu selalu lebih besar ya ketimbang jurusan keguruan yang lain. Tetapi apalagi dengan banyaknya program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi tidak sungguh tepat kalau Anda memilih FKIP Unla gitu ya. Di FKIP Unla itu kan ada 3 prodi ya, pendidikan ekonomi, pendidikan matematika dan PGSD ya.
Jadi tapi perbedaannya kalau guru PGSD itu dia menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lalu juga materi kuliah di PGSD itu lebih dinamis, apalagi sekarang dengan adanya kurikulum baru ya, kurikulum MBKM, Anda semester 5 ke atas itu nanti bisa memilih kuliah di luar prodi gitu ya, dengan 8 kegiatan itu, diantaranya ada pertukaran mahasiswa, Nusantara, kemudian asistensi mengajar, magang gitu ya, kemudian studi independen, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan. Dan satu lagi tadi menambahkan bahwa PGSD itu menjadi pusat unggulan dari calon-calon guru SD, insya Allah ya, karena kita menang hibah itu. Jadi kita menata kurikulum yang baru MBKM ini, sehingga calon lulusan PGSD UNLA itu tidak hanya bisa mengajar, tetapi juga dia menguasai IT gitu ya. Harus karena kita kan perkembangan zaman ini IT sangat berkembang cepat ya. Kita memasuki revolusi industri 4.0, sekarang mungkin 5.0 berapa. Jadi Anda sebagai lulusan PGSD, kita mengajarkan dosen-dosen itu bahwa selain bisa pedagogiknya juga menguasai IT. Begitu. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Pasti kami melakukan yang terbaik bagi mahasiswa, bagi pelayanan kepada mahasiswa, dan insya Allah lulusan PGSD itu menjadikan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul dan dibutuhkan dan memiliki daya serap di masyarakat yang sangat tinggi ya. Jadi itu salah satu keunggulan kita. Ya, enggak Bu Desi. Ya, berbicara tentang daya serap alumni PGSD, jadi jangan khawatir gitu, walaupun kita yang notabene adalah universitas swasta, kalau terkait lulusan kita bisa berani diadu lah gitu ya, kasarnya gitu, dengan perguruan tinggi negeri gitu. Kita berbicara seperti ini tanpa dengan fakta sih ya, dengan track record yang udah kita raih beberapa tahun ke belakang, di mana hampir setiap pasca PPL kita, PPLF PGSD UNLA, pasti ada mahasiswa PPL yang nyampe di tempat PPL-nya gitu. Artinya berarti kualitas dari mahasiswa kita cukup baik dan bisa diandalkan guru pamong yang ada di tempat PPL. Jadi kalau jangan khawatir gitu ya, maksudnya kita berkecil hati, saya ini luar negeri gitu, bukan lulusan dari negeri, tapi kita insya Allah kita juga bisa bersaing, kita juga bisa bisa sama-sama berkompetisi gitu dengan alumni atau mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri. Karena sukses itu adalah milik semua orang, bukan milik orang-orang atau ya orang-orang yang keluar dari perguruan tinggi swasta gitu. Karena sukses kan milik semua orang. Semua bisa sukses, tinggal kerja kerasnya dan cerdas mengambil kesempatan itu. Jadi insya Allah bersama PGSD FKIP UNLA, teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa bisa sama-sama kita berjuang sama-sama, berkembang bersama-sama untuk meraih sukses dan meraih cita-cita, bersaing di dunia yang semakin semakin memiliki keras, daya saing yang kesempatan sama gitu. Tapi tetap kita memiliki keunggulan, insya Allah bisa bersaing. Ya. Mungkin sekian Ibu ya, semoga pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan oleh Ibu-ibu sekalian dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu. Terima kasih juga untuk Kaprodi PGSD UNLA, kemudian perwakilan Ketua PPMB FKIP UNLA itu Bu Repi. Mungkin sekian
Q&A kali ini. Sampai jumpa di Q&A episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.